ada putra dari tanah Sungai Pakning ini pergi ke Pekanbaru kuliah S1, S2, S3, berhasil dia di sana membangun pesantren, balik kemari, alhamdulillah orang percaya. 1,1 hektar tanah bulat-bulat dikasihkan ke Ustadz Khair. Itu kan menunjukkan orang percaya. Wahai masyarakat dimanapun berada, saya Ustadz Abdul Somad sedang berdiri di tanah wakaf 1,1 hektar di Sungai Pakning, 4 jam dari kota Pekanbaru. Bagi yang mau mewakafkan semen, mewakafkan batu, membangunkan masjid, datanglah ke Sungai Pakning. Kalian yang kaya-kaya, rumah besar kalian bangun, tinggal. Mobil mewah cantik kalian beli, tinggal. Tapi kalau kalian wakafkan di sini untuk pondok pesantren, mati kalian, mengalir ke kubur kalian. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Poin pertama yang ingin saya sampaikan bahwa saya bersahabat baik dengan Ustaz Dr. Muhammad Khair Al-Qusairi. Kami dulu sama-sama mengajar di IAIN Suska, sekarang UIN, mengajar bahasa Arab. Lalu kemudian setelah itu saya berhenti, dan sampai hari ini hubungan kami sahabat baik tetap berlanjut. Mudah-mudahan bersahabat di dunia bisa bertetangga di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Saya dan beberapa orang sahabat alumni IAIN, alumni Al-Azhar Kairo, membuat yayasan namanya Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kami mengumpulkan beras. Maka beras ini dibagikan tadi secara seremonial 500 kilo untuk santriwan santriwati. Kalau kita bersahabat orangnya, maka yayasannya juga mesti bersahabat. Kalau bersahabat orangnya, lembaganya juga insya Allah bersahabat. Dan hari ini yang bertemu ini bukan hanya persahabatan orang, tapi juga persahabatan lembaga, yayasan, institusi. Ada lembaga namanya Pemda, ada lembaga namanya Basnas, ada lembaga namanya kepolisian. Karena orang-orangnya bersahabat, berhubungan dengan baik, maka lembaganya pun juga ikut. Karena lembaga itu seperti kendaraan mobil, ada supirnya. Seperti pesawat, ada pilotnya. Jadi silaturahim dimaknai bukan hanya silaturahim orang, tapi juga silaturahim lembaga dan yayasan. Maka betul kata Nabi, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia rajin-rajin menyambung tali silaturahim. Bapak Ibu yang ada di Sungai Pakning, ini yang datang bersilaturahim kemari ini bukan orang-orang dekat. Pak Kapolres dari Duri, lalu kemudian Pak Bupati menyeberang laut datang kemari, lalu kemudian kami pula dari Rokan Hulu ke Dumai baru sampai kemari, besok baru pulang ke Pekanbaru. Dan tadi saya lihat ada 3 bis dari Pekanbaru. Ternyata ada 3 bis jamaah dari Pekanbaru datang kemari, semuanya untuk datang bersilaturahim. Padahal ini musim Covid, musim wabah. Kita tetap ikut protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker, hand sanitizer dan lain sebagainya. Insya Allah kalau kita rajin-rajin bersilaturahim, Allah segera mengangkat wabah Covid ini dari negeri kita insya Allah. Silaturahim orang baik di tempat yang baik, silaturahim orang baik di majelis yang baik. Tidak ada majelis yang lebih baik daripada majelis ilmu. Makanya dikatakan lebih afdal duduk di majelis ilmu daripada sholat 100 rakaat.
Begitu dalam kitab At-Targhib wa Tarhib Imam Al-Munziri. Maka di masa akan datang ini merupakan terus kita laksanakan silaturahim ini, silaturahim orang, silaturahim yayasan, silaturahim golongan. Hari ini bisa terwujud acara besar ini, tentulah ini karena orang-orang yang punya semangat bersilaturahim. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, hari ini saya dipertemukan dengan orang paling bertuah, yaitu Ibunda Ustadz Dr. Muhammad Khair Al-Qusairi. Beliau adalah orang yang beruntung karena sudah mengandung 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun. Anak beliau doktor S3, pulang ke kampung halaman membangun pesantren. Berapa banyak orang mengandung 9 bulan 10 hari yang dikeluarkannya orang sakau, orang mabuk, koruptor, korupsi. Tapi ibunda tidak demikian. Maka ini menjadi pelajaran bagi ibu-ibu semua. Ibu tanyalah Oma Ustadz Dr. Muhammad Khair, apalah wirid bacaan doa dia waktu mengandung dulu? Apa makanan yang dikasihnya sehingga anaknya bisa jadi dokter, berhasil di Pekanbaru dan balik ke kampung halaman membangun Sungai Paning. Kalau anak dikirim ke Jakarta jadi artis terkenal banyak duit, balik dibawanya penyanyi dangdut rok pendek, mabuk atu-atu di kampung. Tapi orang Sungai Paning bertuah. Ada putra dari tanah Sungai Paning ini pergi ke Pekanbaru kuliah S1, S2, S3, berhasil dia di sana membangun pesantren, balik kemari, alhamdulillah orang percaya. 1,1 hektar tanah bulat-bulat dikasihkan ke Ustadz Khair. Itu kan menunjukkan orang percaya. Saya sampai hari ini belum ada orang ngasih tanah ke saya. Karena mungkin asal ditengoknya muka saya takut dia tanah itu saya jual. Mengasih tanah, mengasih semen, jauh-jauh ibu-ibu dari Pekanbaru, komunitas Umi Aisyah namanya, mengasih 300 sak semen. Itu baru Umi Aisyah, belum Umi Khadijah lagi, belum lagi umi-umi yang lain. Ini video ini nanti akan kita share. Wahai masyarakat dimanapun berada, saya Ustaz Abdul Somad sedang berdiri di tanah wakaf 1,1 hektar di Sungai Paning, 4 jam dari kota Pekanbaru. Bagi yang mau mewakafkan semen, mewakafkan batu, membangunkan masjid, datanglah ke Sungai Paning. Kalian yang kaya-kaya, rumah besar kalian bangun, tinggal. Mobil mewah cantik kalian beli, tinggal. Tapi kalau kalian wakafkan di sini untuk pondok pesantren, mati kalian mengalir ke kubur kalian. Kirim ke nomor rekening berikut ini. Sudah aku sampaikan. Tak juga mereka mau mengirim, matilah kalian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oma-oma yang bertuah adalah melahirkan anak-anak penerus perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang anaknya sedang kecil, berdoa supaya anaknya mengikut jejak Dr. Muhammad Khair Qusairi, supaya anak-anak Sungai Paning jadi dokter semuanya, baik dokter bahasa Arab, dokter tafsir, dokter hadis maupun dokter penyakit di puskesmas, karena semuanya bermanfaat insya Allah. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah, kalau anak disekolahkan ke pesantren, sejauh manapun dia terbang, dia akan balik juga ke pesantren. Tak semua tamat pesantren jadi ustadz, tak semua tamat pesantren jadi buya. Ada tamat pesantren jadi bupati. Mana dia? Inilah Bupati PJ Bupati Bengkalis Pak Syahrial Abdi tadi. Beliau tamat pesantren Bagus Salam Pekanbaru. Terbang sejauh memandang sampai jadi bupati.
PJS atau PLT Pak Bupati? PJ. PJ. Tak mau beliau PLT karena PLT itu pejabat lillahi ta'ala. Beliau jadi bupati Bengkalis, datang dia peletakan batu pertama pesantren. Kenapa? Karena dalam hati alumni pesantren pasti ada rindu pada pondok pesantren. Karena di pesantren dia tidur, di pesantren dia makan, di pesantren dia dibesarkan, di pesantren dia dibentuk, di pesantren dia dijadikan anak didik. Rindu dia pada pesantren. Maka dana-dana dari APBD itu tadi, apa kata beliau? Pasti ada celah untuk berbuat baik. Begitu kalau orang tamat pesantren. Yang terpikir dalam kepalanya ada celah untuk berbuat baik. Tapi kalau dia tak di pesantren, apa yang ada dalam kepalanya? Ada celah untuk makan duit negara. Ada celah untuk korupsi pribadi. Maka masukkanlah anak ke pesantren. Benteng terakhir menjaga anak dari narkoba, menjaga anak dari zina, menjaga anak dari LGBT, menjaga anak dari aliran sesat, sekuler, liberal, komunis, PKI, pondok pesantren. Jadi kalau ada selama orang ini menganggap untuk apalah anak ini dimasukkan ke pesantren, nanti tak berwibawa. Untuk apalah anak ini di pesantren, mau jadi apa? Hari ini bapak ibu-ibu sudah menengok bahwa alumni pesantren bisa jadi bupati. Allahu Akbar. Jangan ragu, jangan takut. Kira-kira kalau tamat pesantren ikut tes polisi, lulus apa tak lulus? Lulus. Karena jantungnya bersih, paru-parunya bersih, anak pesantren otaknya bersih, hatinya bersih. Kira-kira kalau tamat pesantren ikut tes tentara, lulus apa tak lulus? Lulus. Karena badannya sehat, lari-lari, melompat-lompat, berjalan dan lain sebagainya. Otaknya cerdas karena menghafal Al-Quran. Hatinya bersih karena dididik dengan akhlak doa-doa Tuan Guru. Poin yang ketiga, balikkan anak-anak kita ke pendidikan asal di Indonesia adalah pesantren. Yang penting 6 tahun itu aja dia di pesantren. Sesudah 6 tahun, sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, kuliahnya terserah. Kalau dia hobi bercocok tanam, masukkan ke IPB, Institut Pertanian Bandung, Institut Pertanian Bogor. Kalau dia mau jadi dokter, masukkan ke Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Ada beasiswa full dokter gratis kalau dia hafal Quran. Dia mau sekolah agama, aku ingin sekolah agama, mak, kirim dia ke Mesir. Tapi kalau dia tak tertarik sekolah agama, jangan kirim ke Mesir. Banyak orang tua anak ini tak suka sekolah agama, dikirim juga ke Mesir, balik jadi Fir'aun. Saya hampir jadi Fir'aun lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin ketiga ini penting. Poin yang keempat, pilih amal A sampai J, mana yang kira-kira cocok. Gambar sudah ada, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. A, masjid. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah. Dibangunkan Allah satu tempat di surga. B, gedung administrasi. Nah, itu dia. C, ruang kelas. Mengajilah anak di kelas itu pagi, petang, siang, malam. Belajar bahasa Arab, nahu, sorab, fikih, balaghah, mantik, ma'ani, bayan, fikih, kimia, matematika, bahasa Inggris, bahasa Arab. C, ruang belajar putra. D, ruang belajar putri. Ada laki-laki, ada perempuan di sini. E, perpustakaan laboratorium. F, asrama. Itu yang membedakan asrama pesantren dengan tidak. Karena di sini mereka diajar bagaimana melipat kain, bagaimana memasang spray, bagaimana menjahit baju, bagaimana mencuci. Sekarang banyak anak-anak yang tahunya makan, minum, membasuh piring, makannya pun dia tak tahu. Untuk apalah punya anak yang banyak duit, kaya raya, tapi piring makannya emaknya dia suruh, emaknya jadi pembantunya.
Nauzubillah. Di sini dia dididik akhlakul karimah, tata krama, sopan santun. H. Dapur umum. I. Rumah guru dan ustadz, karena ustadz menetap di sini. J. Pos. Kalau tak juga bisa membangunkan masjid, gedung, kelas dan lain sebagainya, bangunkan aja lah pos. Nampaknya pos dulu yang paling murah. Yang membangunkan pos nanti di surga dapat pos juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad nih mengajak orang aja membangun pesantren, mengajak orang aja menyumbang, tapi dia sendiri tak menyumbang. Saya menyumbang 100 sak semen. Cuma tadi saya tak tahu bahkan bahwa ada acara penyerahan. Kok tahu tentu minta buatkan saya dari baleho 100 sak. Nunggu foto pula awak sini kan. 100 sak semen. Berapa 100 sak semen di Sungai Pani? 1 sak semen 65. 65.000. Oh mahal. 65.000 kali 100 6,5 juta. Upah juga. Tapi 100 sak semen yang awak wakafkan untuk pesantren ini, itulah yang awak bawa mati. Dibangunlah rumah sampai 3 lantai, kamar mandinya keramik dari Spanyol. Mati awak, habis kalau rumah itu dipakai bini awak dengan laki bronis. Yang membangun awak, yang membeli tanahnya awak, yang memanggil tukangnya awak, duitnya duit awak, membangun awak. Mati awak, dibawanya laki baru sama suami bronis berondong manis. Kesian deh lu. Saya cerita ini sengaja tak tengok bapak-bapak itu. Saya ngarah ke ibu. Soalnya kalau saya tengok ke mereka menitik air mata dia. Aku udah sampaikan. Datang pula ibu nih, asal dapat duit beli cincin, dapat duit beli golang, dapat duit beli rantai, dapat duit beli suang, dapat duit golang kaki, dapat duit golong leher, dapat duit gigi emas. Asal jumpa mati. Secuci tangan, semangkuk emas tadi habis. Kalau ibu mati, emas semangkuk cuci tangan, siapa yang mengambil? Tuh. Udah siap mereka ngambil dah. Jadi kalau ada duit, bolehlah kok ke semen. Datang ke Ustaz Kusir. Aku dah sampaikan dah. Kalau kalian mati jangan nyosal lagi. Jangan salahkan aku. Orang-orang yang sudah mati itu, orang yang sudah mati masuk liang lahat itu, kira-kira mereka itu mau hidup lagi tak? Nampaknya di dalam motor tuh marah. Aduh isi motor tuh. Gitu, entah jantan tapi tino loh itu. Orang mati itu Bapak Ibu masuk dari liang lahat, ditanya Allah Ta'ala, mau kau hidup lagi orang mati? Kata orang mati itu, laula akhartani ila ajalin qarib, hidupkanlah aku lagi ya Allah. Rupanya orang mati itu mau hidup lah. Kalau kau hidup lagi kau mau apa? Kata Allah, fa'asaddaqa, aku hendak bersedekah. Orang yang sudah mati itu kalau disuruh hidup lagi dia mau bersedekah. Jadi yang sudah bersedekah alhamdulillah. Yang belum bawa duit bisa dikirim melalui nomor transfer banking Bank Riau Kepri Syariah cabang Syariah ke nomor 0810313412. Inilah ceramah yang paling lengkap, semuanya disebutkan. Nomor rekeningnya sebutkan, tempatnya sebutkan, alamatnya sebutkan, balasan pahalanya sebutkan. Kalau tak mau bersedekah duit itu lari kemana, siapa mengambil pun aku sebutkan.
lengkap nasinya sudah. Itu poin yang ke berapa tadi? Keempat. Sekarang poin yang kelima. Poin yang kelima bahwa kaderisasi ulama. Nah, ini poin yang kelima. Kalau pejabat, insya Allah ada pengganti. Bupati-bupati yang mau ikut pilkada maka dia mesti cuti, ada pengganti. General manager perusahaan kalau mati, sakit, demam, karantina, covid, poning kepala, demam puyuh, ada pengganti. Tapi kalau ulama meninggal ada penggantinya. Siapalah yang akan menggantikan Dr. Muhammad Khair Kusairi kalau meninggal dunia? Nah, itulah maka disiapkannya ganti, kaderisasi ulama. Maka dengan membuat ini Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan harta warisan, tapi ada satu warisannya, yaitu al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Mudah-mudahan anak cucu orang Sungai Pakning banyak yang jadi alim ulama. Riau ini bumi lancang kuning, bumi kerajaan Siak. Kalau sudah disebut Siak itu ulama. Di Sumatera Barat kalau udah mau berdoa pasti cari mereka orang Siak. Di mana orang Siak? Di mana orang Siak? Cobalah Bapak Ibu pergi ke Sumbar. Pas sudah mau baca doa di rumah, di mana orang Siak? Di mana orang Siak? Ambo pertama kali, apa lu orang awak kau mencari orang Siak? Orang Siak di Siak lah. Pokoknya maksudnya orang Siak itu ulama. Di Kuala Lumpur pun begitu. Saya diundang ceramah di Kuala Lumpur. Pas mau masuk waktu sholat, datang itu orang Siak mana? Di mana orang Siak itu? Apa maksud Pak Cik mencari orang Siak? Orang Siak yang nanti memimpin sholat. Rupanya yang dimaksud orang Siak adalah pemuka agama Islam. Dulu orang Melayu kalau membuka hutan, menyemah hutan, itu mesti ditanam kepala kambing ke dalam. Karena kalau tak ditanam kepala kambing, hantu jembalang tanah mengamuk. Maka hai hantu, segala hantu penunggu tanah, inilah kepala kambing. Datanglah ulama ke Siak menjumpai orang Melayu. Orang Melayu, ya, apa yang kalian tanam nih? Kepala kambing tuh. Jangan tanam lagi kepala kambing, mubazir. Jadi kalau hantu ini mengamuk, kasih dia darah, maka dipotongkanlah. Maka tadi saya tengok petak 4 ini, saya sangka nak memotongkan kepala kambing. Aduh acara memotong ini. Maka dipotongkanlah kepala kambing, yang dimasukkan ke kotak itu darah kambing. Kepala kambingnya kemana? Digulai, dikasih ke ulama. Itulah asal muasal kenapa kalau ceramah ustadz selalu dikasih kepala kambing. Ustadz dulu, ustadz sekarang tak sanggup makan kepala kambing, kolesterol mengamuk. Ulama lah yang menyelamatkan orang Siak daripada menyembah hantu jembalang tanah. Kalau tak datang ulama ke sini, sampai hari ini orang Melayu masih lagi menyembah hantu dengan mengasihkan kepala kambing. Tapi hari ini tak ada. Kenapa begitu? Karena akidah diluruskan oleh para ulama. Kita tak boleh takut pada hantu, tak boleh takut pada jembalang tanah, takut awak hanya kepada Allah, la ilaha illallah. Itu salah satu keberhasilan ulama menyelamatkan akidah umat. Hari ini semua orang Melayu menutup kepala. Menutup kepala. Siapa yang sudah berjasa memperjuangkan ini? Ulama. Menutup aurat. Maka kalaulah ulama tak ada, hancur. Dan ulama itu dibentuk oleh pondok pesantren. Kebahagiaan tak terhingga bagi masyarakat Sungai Pakning, bil khusus masyarakat Kampung Jawa,
bahwa ini hadiah anugerah terbesar tahun 2020. Nanti Bapak Ibu orang kampung Jawa Sungai Pakning ketika cerita ke anak cucunya, beda cerita orang kampung Jawa Sungai Pakning dengan kampung yang lain. Serentak sedunia tahun 2020 mengatakan tahun 2020 tahun Covid, 2020 tahun wabah, 2020 tahun penyakit. Tapi di kampung Jawa tidak. Tahun 2020 tahun rahmat, karena disitulah peletakan batu pertama pesantren Darul Khair Al-Qusairiyah. Ini anak-anak kecil yang hari ini hadir, 2030, 2040, 2050 mereka yang akan menjadi gubernur Riau, mereka menjadi Kapolda, Kapolres, Kapolsek, Dandim dan Rem. Mereka yang akan menjadi General Manager Chevron, Pertamina, perusahaan minyak, minyak alam, minyak mobil, minyak pesawat, minyak jelantah. Nanti tahun 2050 mereka akan cerita ke anak cucu mereka. Dulu nak, 30 tahun yang lalu ada namanya penyakit wabah Covid-19 namanya, membunuh umat manusia ratusan ribu berjuta mati. Waktu itu semua manusia ini bermasker, tak nampak mukanya. Waktu itu semua manusia ini berhenti, tak bisa ke Makkah 30 tahun yang lalu. Tapi di tahun itu pula lah berdirinya pondok pesantren di Sungai Pakning, kampung Jawa, yang meletakkan batu pertamanya waktu itu almarhum Abdul Somad kata mereka. Belum juga pasti saya mati waktu itu, ini agak-agak. Tapi diperkirakan sebagian bapak ibu ini waktu itu habis sudah mati. Kalau saya belum lagi. Masalah mati ini tak perlu kita takut, karena kita semua pasti akan mati. Menjadi pejabat belum tentu jadi pejabat, jadi orang kaya belum tentu jadi orang kaya, tapi menjadi mati pasti. Hari ini kita mengatakan yang ada ini nyata semuanya. Tanah ini nyata, mobil itu nyata, baju dinas ini nyata. Tapi kalau kematian datang, maka semua menjadi tak nyata. Mobil tak nyata, jabatan tak nyata. Yang nyata hanyalah malaikat mungkar nakir azab kubur. Percaya tak percaya? Yang tak percaya angkat tangan. Tak apa-apa, saya tak marah, silakan. Nanti kau mati, baru kau rasakan di belangkung malaikat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini singkat, bukan lama hidup ini. Mau kau sombong karena hartamu, silakan. Mau kau angkuh karena jabatanmu, silakan. Mau kau merasa kau yang paling hebat karena badanmu berotot, silakan. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Saya sudah lama menengok orang kaya sombong, pejabat sombong, mati juga akhirnya, mati. Asal ada orang-orang kaya, pejabat-pejabat yang sombong itu mati, datang saya menengok jenazah. Saya tengok, kau rasakan kan? Mati juga kau akhirnya kan? Aku hidup lagi. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Saya rasanya hidup ini lama juga udah 43 tahun, walaupun banyak jamaah bilang saya ini macam 33. Apalagi sesudah pakai tanjak sama kain songket bengkalis ini. Padahal tadi waktu saya tegak duduk di situ, saya tengok Pak Bupati dengan Ustaz Khair waktu kata sambutan, dalam hati saya, menengok panas ini mau 15 menit aja. Tapi pas sudah sampai di sini, tak terasa pula panas. Hebat memang doa-doa jamaah. Memang tak panas, tapi keringat basah. Udah 40 menit saya berdiri dah. Oh, tak mungkin jam ini menipu. Bukan murah ini. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, nanti kalau ada bertanya apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi, 5 poin disampaikan. 5 poin. Kenapa 5 poin? Karena angka 5 tak ada di pilkada Bengkalis.
Saya hati-hati sekarang nih. Coba kalau saya sampaikan tadi angka-angka, ke situ arahnya. Saya datang ke Bengkalis tidak ada urusan dengan politik. Saya tak masuk-masukkan dengan politik Bengkalis. Jadi Pak Polisi, Pak Tentara, Bapak PJ, Bupati, tak usah takut, tak usah khawatir, saya tidak masuk politik Bengkalis. Insya Allah kita sama berdoa Bengkalis dapat pemimpin yang adil dan amanah. Siapapun bupatinya, insya Allah nanti setelah dia duduk jadi bupati, pertama yang perlu dia lakukan datang kemari membangun kelas-kelas pesantren. Kasih nomor teleponnya biar saya telepon dia. Assalamualaikum Pak Bupati, selamat bangun kelas tuh Pak. Nanti Bapak mati sebelum bangun. Wah, cerita mati aja nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan 5 poin ini bisa kita jadikan bekal bagi yang punya anak, bagi emak-emak, bagi pejabat, bagi orang kaya. Apa yang kita lakukan hari ini tak lain tak bukan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilur rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir di pesantren Darul Khair Al-Bushairiyah ini ya Allah. Saudara kami yang sudah berwakaf, berinfak, bersedekah, berilah ganti keberkahan rezeki ya Allah. Allah marzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah menolong agamamu ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminah. Jadikan negara Kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki, bil khusus Kabupaten Bengkalis, bil khusus Kampung Jawa Sungai Pakning ini ya Allah. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan agama kami. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizki, barakahi rizki kami. Wa taubatan qablal maut, beri kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika segala amal kami dihisab. Kami ingin anak-anak kami mendoakan kami di tengah malam, bangun dia bertahajud berdoa, Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.